belum semua pekerja itu didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Padahal betapa penting manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja kita, apalagi mereka yang lebih khusus bekerja di usaha-usaha sektoral yang memang tingkat konsekuensi atau risiko dari pekerjaan yang dilakukan itu sangat besar. Jadi dari 7.741 orang itu baru 3.505. Nanti lebih tajam untuk menjelaskan tentang itu nanti sebentar ada si pimpinan bisa kepala BPJS untuk menjelaskan itu. Kita bergerak ke soal kasus yang terjadi. Jadi jumlah pengaduan yang masuk ke KSPSI itu dari tahun 2021 sampai 2023 itu ada sekitaran 100 lebih kasus perkara yang kami bagikan dalam 3 tahap. Ada kasus yang memang selesai di tingkat bipartit, artinya bipartit itu penyelesaian yang dilakukan di antara pemberi kerja dan penerima kerja. Dan ada juga kasus yang diselesaikan di tingkat tripartit, artinya melibatkan unsur pemerintah, dalam hal ini instansi teknis Nakertrans. Dan satu kasus yang sempat naik ke pengadilan industrial waktu itu kami PHK. Jadi perkara-perkara yang sering masuk ke kami itu berkaitan dengan soal adanya pemberlakuan upah murah. Ada pemberlakuan jam kerja melebihi ketentuan jam yang sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian juga berkaitan dengan kembali lagi jadi ikut sertakan pekerjanya dalam sebagai peserta BPJS, baik itu kesehatan maupun ketenagakerjaan. Itu kemudian di tahun 2024, tadi itu tahun 2021 sampai 2023. Tahun 2024 itu pengaduan yang masuk ke Serikat Pekerja berjumlah 37 kasus. Itu terdiri dari kasus PHK, masih hal yang sama juga tentang kontrak kerja, kemudian tentang pemberlakuan jam kerja melebihi batas, kemudian ada syarat-syarat kerja lagi juga yang lain yang kemudian tidak dibuatkan bagi si pekerja yang itu merupakan hak mereka. Nah, dari 32 kasus ini ada 2 kasus yang berpotensi naik ke PHI, ke Pengadilan Hubungan Industrial di Kupang. Dan itu sudah sempat ditangani bersama Serikat Pekerja dengan instansi teknis Naker. Jadi waktu itu sudah sempat keluar anjuran, dan tinggal selanjutnya berpotensi untuk dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kasus tadi itu ada yang diselesaikan itu 17 kasus itu diselesaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Artinya ketika dia di PHK, dia menerima 3 komponen upah yang merupakan hak dia. Jadi upah pesangon, upah penghargaan masa kerja, dan upah penggantian hak. Itu ada 17 kasus. Kemudian 13 kasus itu diselesaikan dengan cara win-win solution. Jadi kita mempertimbangkan kepentingan pengusaha, juga tidak meninggalkan kepentingan pekerja. Jadi nah, di 2025 baru saja di awal bulan ini sudah 5 pengaduan yang masuk. Sudah 5. Tapi kami belum tidak lanjuti ke Nakertrans.